Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru Permata Ulfa. Kalian bisa panggil dengan sebutan Bu Ulfa. Rumah Bu Guru di Tanjung Sari, Boyolali, dekat bandara. Materi hari ini tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dan penyempurna akhlak. Indikator materi ini adalah 1. Peserta didik diminta meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Peserta didik dapat merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang kedua, memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang ketiga, menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang keempat, menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 sudah tertulis dalam firman Allah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Bu Guru jelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi atau untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk gaib. Bu Guru jelaskan satu persatu. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi manusia. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang sangat tidak terkendali. Masyarakat Arab seperti tidak memiliki aturan hidup karena mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar dilakukan, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, dan lain-lainnya. Zaman ini dikenal dengan zaman kebodohan atau jahiliyah. Zaman kebodohan atau jahiliyah di sini maksudnya adalah ketidaktahuan atau kebodohan pada masa jahiliyah ini, bukan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi ketidaktahuan akan petunjuk ilahi. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad untuk menghapus kebiasaan buruk masyarakat Arab juga seluruh manusia di alam semesta ini. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi hewan. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi hewan yaitu dengan Nabi mengajarkan manusia untuk menyayangi dan merawat hewan, karena sebelum diutusnya Nabi Muhammad, hewan hanya dimanfaatkan tenaganya untuk membawa barang dagangan. Setelah itu tidak memberi makan sehingga hewan itu mati. Zaman dahulu, hewan yang dijadikan alat angkut dan transportasi adalah unta. Mereka memelihara unta hanya untuk memanfaatkan tenaganya dan terkadang tidak memberinya makan hingga unta itu mati kelaparan. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kehidupan hewan di Mekah berubah. Nabi mengajarkan manusia untuk menyayangi dan merawat hewan. Yang mempunyai hewan peliharaan
Jangan lupa diberi makan yang cukup, disayangi, dirawat. Jangan disia-siakan, ditendang, terlambat memberi makan. Itu tidak seperti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi tumbuhan, yaitu Nabi mengajarkan seluruh manusia agar merawat tumbuhan dengan baik, sehingga tumbuhan dapat hidup seperti makhluk Allah yang lainnya. Dengan cara apa merawat tanaman atau tumbuhan? Disiram, diberi pupuk, diberi sinar matahari yang cukup. Untuk pohon tidak ditebang sembarangan, tidak dicoret-coret pohonnya. Yang keempat, rahmatan lil alamin bagi makhluk gaib. Dahulu, masyarakat masih tidak menghargai hakikat kebenaran makhluk gaib, seperti sering kencing di bawah pohon, terkadang menjadi tempat tinggal bagi makhluk gaib, dan pasti makhluk gaibnya merasa terganggu. Dan juga di lubang, larangan kencing di lubang tertera pada hadis Haddatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarata haddatsana Ma'adz bin Hisyamin haddatsani Abi an Qatadata an Abdillah bin Sarjisa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Qalu liqatadata ma yukrahu minal bauli fil juhri. Qala kana yuqalu innaha masakinul jinni. Artinya, menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisam telah menceritakan kepada saya ayahku dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis bahwasannya Rasulullah SAW melarang kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang membuat kencing di lubang dilarang? Dia menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak. Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT juga untuk menyempurnakan akhlak manusia dalam berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi, bidang moral, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan hukum. 1. Penyempurnaan akhlak di bidang ekonomi. Rasulullah SAW mengajari berdagang dengan cara yang jujur dan adil. Implementasinya adalah jujur dalam waktu menimbang dagangan, tidak menimbun barang lalu stok di pasaran sedikit, dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal dengan harga yang berkali lipat. Penyempurna akhlak di bidang moral. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, menghormati orang yang lebih tua, sopan terhadap orang lain, berkata baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, seperti itu contohnya. Karena pada waktu dulu, kehidupan masyarakat Arab dulu masih belum mengenal tata krama. Mereka suka melakukan pencurian dan perampokan pada suku lain, serta sering mengubur anak perempuan hidup-hidup. Setelah Islam masuk, Nabi Muhammad SAW menghapus kebiasaan masyarakat Arab yang sangat buruk dan mengajarkan kebudayaan yang sesuai
sesuai dengan hak-hak manusia. Hak-hak apa saja? Hak untuk dihormati, disayangi, seperti dilindungi itu. Penyempurna akhlak di bidang sosial. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab masih senang berperang dan memperbudak kaum miskin, serta tidak memperdulikan hak-hak manusia. Dan setelah perjanjian Makkah lahir, masyarakat Arab tidak lagi memperbudak manusia dan juga memahami dan melindungi hak-hak manusia. Budak diartikan dengan hamba, sedangkan perbudakan adalah segolongan manusia yang dirampas kebebasannya, hidupnya untuk bekerja guna kepentingan manusia yang lain. Kepentingan manusia yang lain di sini maksudnya adalah tuannya. Tanpa mendapat gaji, statusnya seperti barang milik yang juga dapat diperdagangkan. Jadi zaman dulu itu budak, jika seseorang mempunyai budak itu bisa dijual belikan, bisa dijualkan atau ditukar dengan budak yang lain. Dalam Al-Quran, budak disebut dengan kata abd, raqabah, dan ma malakat aiman atau mamluh, yang memiliki arti beribadah, hamba sahaya, dan orang yang dimiliki orang lain. Jadi budak itu tidak bebas, harus menuruti tuannya. Rasulullah SAW menghapus perbudakan, memberi kebebasan kepada mereka. Jika masih digunakan jasa atau tenaganya, mereka mendapat haknya, yaitu berupa gaji. Rasulullah sebagai penyempurna akhlak di bidang budaya. Budaya masyarakat Arab masih mengikuti apa saja budaya nenek moyangnya. Kepercayaan animisme, yaitu percaya terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, masyarakat Arab belum mengenal sopan santun dan wanita sering dilecehkan. Tapi sejak Islam didakwahkan secara terang-terangan, budaya percaya kepada roh dihapus Nabi Muhammad, dan Rasulullah mengajarkan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah yang patut disembah. Penyempurna akhlak di bidang politik. Pada masa pra-Islam, pemerintah dibebankan pada Majelis Syuro. Pada saat itu juga terdapat dua lembaga tinggi, yaitu Dar al-Nadwa, semacam DPR, dan Nadi al-Qaum, MPR sekarang, yang bersidang di luar atau teras Bait Allah, di mana jumlah anggotanya jauh lebih banyak daripada yang pertama. Itu semua adalah penjelasan dari PowerPoint yang kemarin Bu Guru berikan. Bu Guru mohon maaf karena baru bisa mengirim rekaman penjelasan tentang Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin dan penyempurna akhlak. Ini tugasnya adalah untuk materi hari ini. Materi PowerPoint ini: 1. Tulislah ayat Al-Quran beserta artinya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. 2. Tulislah bunyi hadis dan artinya tentang larangan kencing di lubang. Tulislah di buku tulis nomor 1 dan 2 di buku SKI dengan baik, rapi, dan benar. Lalu foto tugas kalian dikirim ke Bu Guru, Japri atau Wapi. Jadi tidak lewat grup atau tidak lewat e-learning, tapi lewat WA langsung ke Bu Guru. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Bu Guru. Jika ada yang salah kalian membaca ada dari sumber yang lain, bisa
memberikan saran ke Bu Guru atau memberikan informasi ke Bu Guru. Sekian, semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.